Kalau di video sebelumnya saya sudah mengupload cara kerja dan teori dasar sebuah power supply unit yang mempergunakan trafo standar sebagai komponen utamanya, di mana video tersebut saya tunjukkan untuk siapa saja ya, terutama pemula, sebagai dasar agar bisa memahami fungsi-fungsi rangkaian pada sistem power supply unit, sekaligus bertujuan agar Anda juga bisa memahami apa-apa yang akan saya sampaikan di video berikut ini. Ya, sekarang kita ganti naik ke level yang lebih di atasnya lagi, yakni memahami cara kerja power supply unit berupa SMPS atau switching mode power supply. Pada sebuah SMPS sebenarnya juga membutuhkan sebuah trafo, hanya saja jenis trafonya yang berbeda, yakni seperti ini bentuk trafonya. Jika trafo biasa mempergunakan current sebagai inti lilitannya, pada trafo SMPS mempergunakan inti ferrit yang merupakan campuran bahan karo bahan apa iki bro ya, mirip-mirip kayak magnet tapi bukan magnet. Perbedaan yang paling krusial adalah di bagian lilitan primernya. Pada trafo biasa, lilitan primer trafo atau input trafo bisa langsung kita sambungkan ke listrik PLN 220 volt AC. Pada trafo ferrit tidaklah demikian. Tegangan yang masuk pada input atau lilitan primer trafo ferrit tidak bisa berupa tegangan konstan, melainkan harus berupa tegangan yang sifatnya hidup dan mati atau on dan off, atau bersifat switching. Itulah kenapa sebagian orang menyebut trafo ini disebut dengan trafo switching, ya karena sistem penggeraknya berupa switching on off itu tadi bro. Switching itu kan bahasa Inggrisnya bro, kalau bahasa Indonesianya ya pensaklaran, sehingga sekali lagi tegangan yang masuk ke input trafo ini bersifat hidup atau on dan mati atau off. Nah, hidup dan mati tegangan ini tenggang waktunya itu sangat cepat, super cepat sekali bro ya. Persekian detik itu berapa kali hidup dan matinya itu karo ya. Jadi dalam 1 detik ini sudah terjadi pensaklaran on dan off secara terus menerus, sehingga kondisi on dan off ini tidak bisa kita lihat apalagi kita pegang. Ya karena kalau kita pegang ya jelas kita keseper kena strumnya bro. Sudah hidup dan mati inilah yang disebut lebar pulsenya. Maka pada sistem SMPS kita biasa mendengar istilah PWM yang singkatan dari pulse width modulation, yang artinya lebar pulsa modulasi. Mulai bingung kan ya maksudnya apa? Aku dewe ya bingung bro. Ngerti ke ya mau pulsa telepon, pulsa SMS karo pulsa listrik. Entah benar atau salah ya kalau saya mengibaratkan PWM adalah semacam denyut urat nadi kita yang dipompa oleh jantung. Mohon dikoreksi ya kalau salah ya bro ya. Nah, denyut-denyut PWM ini biasanya bisa dibangkitkan oleh sebuah IC seperti UC3842 atau UC3845 atau sekumpulan komponen-komponen yang dirancang agar bisa mengeluarkan sinyal yang konsepnya berupa pensaklaran atau switching on dan off. Ada juga yang menerapkan konsep rancangan flip-flop, ya flip-flop ya bro ya, seperti lampu kedap-kedip itu bro ya. Dan ada juga yang menerapkan konsep on, kemudian berosilasi sehingga off, on lagi dan berosilasi lagi, dan seterusnya, seperti SMPS yang videonya sudah pernah saya upload di channel ini. Layoutnya juga bisa Anda download gratis di channel ini. Saya lihat sudah mulai banyak yang memakai layout PCB saya ini bro, dan berhasil merakitnya. Ya, meskipun tidak sedikit pula yang memodif layoutnya dengan menghapus nama saya ini bro. Ya setelah gak popo, aku ikhlas bro ya. Untuk PCB SMPS terbaru saya adalah yang ini bro. Dan seperti biasa untuk urusan mencetak PCB hasil layout ini, saya selalu mengandalkan layanan dari glcpcb.com.
Ini untuk proyek mendatang ya bro. Untuk sementara aku sih males nggawe SMPS soalnya ya. Kapan-kapan kalau hati sudah karep dan mantep, baru saya mulai proses merakitnya. Kita kembali ke alur atau cara kerja sebuah SMPS. Saya geser dulu ke bagian awal sini ya, dari SMPS ini, yakni blok input tegangan AC yang berasal dari sumber listrik AC 220 volt. Jadi dari sumber input AC 220 volt atau dari sumber listrik disearahkan oleh sebuah dioda bridge agar menjadi tegangan DC. Kemudian tegangan DC tersebut difilter dan dibersihkan oleh elko atau elektrolit kondensator. Sesuai rumus tegangan yang masuk dan keluar dari dioda bridge, yang mana rumusnya adalah VAC input dikali 1,414, atau gampangnya kita anggap saja 1,4, maka hasilnya adalah sekitar 308 volt, atau kita bulatkan saja menjadi 310 volt, karena tegangan listrik PLN kan juga nggak selalu di 220 volt ya bro. Kadang-kadang ya bisa kurang dari 220, kadang-kadang bisa lebih dari 220 volt AC. Jadi sumber daya tegangan yang tersedia di sini jauh lebih besar dari tegangan yang dipakai oleh trafo konvensional atau trafo biasa yang umumnya hanya bisa menerima sumber tegangan 220 volt sampai 240 volt AC saja. Bahkan pada SMPS tertentu, tegangan yang di sini bisa diboosting lagi sampai sekitar 400 volt DC, seperti SMPS yang memakai fitur PFC ini. Malah saya juga pernah melihat ada yang pernah bereksperimen dengan melakukan teknik menseri 2 buah elko di area ini, sehingga tegangan di sini menjadi sekitar 600 volt DC. Bermain-main dengan tegangan 600 volt pastinya bikin jantung dak dik der ya bro ya. Khawatir ada yang salah jadinya dor gak gono ya. Oh ya, untuk komponen-komponen seperti kapasitor dan EMI filter di sebelum dioda bridge ini sebenarnya hanya opsional, tidak dipakai juga bisa, tapi tidak direkomendasikan karena sebelumnya adalah juga sebagai filter atau peredam kejut dan juga penafis frekuensi liar. Contohnya misal amplifier Anda sedang berbunyi, kemudian di rumah pada saat itu Anda mau menyalakan kipas angin atau perangkat elektronik lainnya, maka ketika Anda menancapkan ke stom kontak atau menekan saklar on off pada perangkat elektronik Anda, biasanya akan terdengar suara kretek, cetak, tokrok atau mbuh piye suarane. Ada efek yang muncul dan keluar di speaker amplifier Anda jika EMI filter dan kapasitor di bagian ini tidak ada Anda terapkan atau Anda abaikan gitu ya. Oke, biar tidak terlalu panjang dan bulat jalan ceritanya, tegangan yang sudah ada di sini tadi kan ditampung dan diterima oleh MOSFET di sini ya. Dan MOSFET ini hanya bisa bekerja dan meneruskan sumber daya yang ada untuk diumpankan ke lilitan primer trafo ferit jika gerbang gate-nya sudah memperoleh denyut PWM. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya PWM bisa dihasilkan oleh IC atau sebumpulan komponen. Kalau pada contoh skema yang sederhana ini, denyut PWM dipicu oleh sebuah dioda yang bertipe diak atau dioda yang berseri DB3 yang bentuk diodanya seperti ini. Untuk SMS lain yang mempergunakan IC sebagai PWM-nya sudah pasti lebih rumit lagi bro, dan saya tidak bisa menjelaskannya di sini karena kita bukan lagi sekolah apalagi kuliah online. Intinya PWM ini sebagai denyut on off atau pulse yang selanjutnya diteruskan ke bagian gate drive agar bisa mengetuk pintu gerbang kaki gate MOSFET ini, sehingga MOSFET bisa bekerja dan menghandle lilitan primer trafo ferit. Wis intinya cuma ngono tok. Untuk output dari lilitan sekunder dari trafo ferit, cara kerjanya sama persis dengan cara kerja trafo biasa yang videonya sudah saya upload kemarin. Silahkan Anda cari-cari di menu video di channel ini. Wes lanjut kapan-kapan maneh bro ya. Bagi yang baru mampir ke video ini, jangan lupa pencet subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang lain
Mohon dikoreksi atau diluruskan jika apa yang saya sampaikan di sini ada yang kurang tepat. Sekian dan matur, thank you. Yuk.